Saat seekor honey badger memanjat pohon untuk makan madu, tiba-tiba terpeleset jatuh dan langsung dikerumuni oleh lebah-lebah yang marah. Sengatan lebah yang tak terhitung jumlahnya menembus bulunya yang kasar. Honey badger yang putus asa itu masuk ke kubangan air dangkal terdekat, mencoba menggunakan air untuk mengusir lebah-lebah di tubuhnya. Ia berulang kali mencelupkan tubuhnya ke dalam air berlumpur, lalu mengibaskan tubuhnya dengan keras, terus-menerus menggaruk lebah-lebah di antara bulunya dengan cakar depannya. Ia hanya sibuk menyingkirkan masalah di depannya, sama sekali tidak menyadari ada bahaya yang mengintai di air. Kubangan air yang terlihat tenang ini adalah wilayah penyergapan buaya. Saat honey badger melompat ke kubangan air, buaya yang sedang bersembunyi dalam air pun terkejut oleh suara itu, lalu segera menggerakkan keempat kakinya untuk berjalan ke arah target. Buaya itu mendekat tanpa suara di dasar air, punggungnya yang bergerigi membelah permukaan air. Saat honey badger menyadari ada pergerakan di permukaan air, buaya itu sudah berenang tanpa suara tepat di depannya. Saat mata mereka saling bertatapan, honey badger yang biasanya tidak takut apapun langsung lemas kakinya karena ketakutan, dan kehilangan semua harga dirinya. Buaya itu tidak menunggu honey badger sadar. Ia membuka mulutnya yang lebar dan langsung menggigit. Honey badger, dengan refleksnya yang sangat cepat, memutar tubuhnya ke samping dan menghindari serangan buaya. Kekuatan gigitan buaya cukup untuk mematahkan tulang kaki kerbau, tetapi jika meleset, tubuhnya yang besar dan berat menjadi kelemahan terbesarnya. Honey badger segera menangkap kelemahan fatal lawannya dan langsung berhadapan dengan buaya. Tubuhnya yang kecil dan gerakannya yang cepat, di kubangan air dangkal yang sempit, justru lebih unggul daripada buaya yang lambat. Honey badger yang baru saja ketakutan setengah metong langsung beralih ke mode tempur, berbalik dan mengitari ekor buaya lalu menggigitnya, menunjukkan bahwa harga diri yang hilang harus segera ditemukan kembali. Honey badger sengaja mengitari titik buta pertahanan di belakang buaya, menunggu kesempatan, dan saat gerakan lawan menunjukkan celah, ia tiba-tiba menyerang dan menggigit dengan keras. Setelah beberapa putaran, buaya itu tidak bisa menyentuh honey badger sedikitpun. Sebaliknya ia kelelahan karena terus-menerus ditarik oleh lawannya. Setiap kali ia mengayunkan kepala dan berbalik, ia membutuhkan energi yang sangat besar. Air berlumpur di kubangan air diaduk hingga keruh dan bergejolak, tetapi bahkan bulu honey badger pun tidak bisa tergigit. Honey badger langsung menempel di punggung buaya, gigi taringnya menembus di kulit baja buaya. Meskipun buaya itu kesakitan berputar-putar dan mengibaskan kepalanya, ia sama sekali tidak berniat melepaskan gigitannya, menunjukkan bahwa jika sudah menggigit, ia tidak akan melepaskan. Sebagai pemburu penyergap yang khas, buaya memang tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat yang lama, apalagi lawannya adalah honey badger yang terkenal ganas, sulit ditangani, dan memiliki daya tahan yang sangat kuat. Setelah beberapa kali konfrontasi dan pertimbangan, buaya itu akhirnya menyerah dalam pertempuran kali ini. Ia tiba-tiba mengangkat punggungnya, menggunakan kekuatan dari kibasan tubuhnya untuk meronta dengan keras, melemparkan honey badger di punggungnya ke dalam air berlumpur di sampingnya, lalu dengan cepat membalikkan tubuhnya, keempat kakinya yang kekar menggerakkan air berlumpur, dan perlahan-lahan mundur ke bagian dalam kubangan air. Mundurnya buaya secara sukarela bukanlah tanda pengecut, melainkan strategi bertahan hidup predator puncak. Menghentikan kerugian tepat waktu adalah hukum bertahan hidup jangka panjang di alam liar, begitu pula manusia.